Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takon lagi online. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di siang hari ini akan membahas tentang kondisi berhenti di dalam membaca Al-Quran. Jadi wakaf itu hanya salah satu dari ketika kita berhenti membaca Al-Quran. Salah satu namanya adalah wakaf. Wakaf, siap. Nah, jadi wakaf itu hanya salah satu cara dari sekian cara ketika kita berhenti membaca Al-Quran. Dari sana ada tiga kondisi seseorang berhenti di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama wakaf, berhenti sejenak, ambil nafas untuk memulai lagi. Itu namanya wakaf. Kemudian yang kedua namanya adalah qata'. Qata' itu berhenti kemudian selesai, sudah. Itu namanya qata'. Selesai tutup mushaf, intinya dia berhenti dibaca Quran. Yang ketiga namanya sakt atau saktah. Sakt atau saktah, yang artinya berhenti sejenak, tidak mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Itu namanya saktah. Jadi tiga kondisi itu ketika kita baca Quran, maka tidak terlepas dari tiga kondisi itu. Jadi qata' itu secara bahasa artinya memotong. Mungkin kasrab dalam bahasa Jawa jadi ketok. Adapun secara istilah, qata' itu artinya memotong bacaan Al-Quran atau menyudahi bacaan Al-Quran atau menyudahi tilawah. Sudah selesai. Tempat atau kita berhenti qata' ini adalah di akhir ayat yang tam. Tam itu seperti satu paragraf. Nah, boleh qata' itu hanya ketika di akhir paragraf. Nah, sekarang yang ketiga yaitu namanya sakt atau saktah. Sakt atau saktah. Secara bahasa artinya diam atau mencegah secara bahasa ya. Kemudian secara istilah ya, saktah adalah menahan suara sejenak ya untuk tidak ambil nafas kemudian untuk melanjutkan lagi. Misalkan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini berhenti nih. Mau ayat berikutnya maka ambil nafas biar dia itu menjadi waqaf bukan saktah. Kalau tidak ngambil nafas namanya saktah. Nah, jadi qul ya ayyuhal kafirun, ambil nafas meskipun sedikit. La a'budu ma ta'budun, ambil nafas lagi sedikit. Nah, karena kalau tidak ambil nafas namanya saktah. Saktah ini hanya boleh pada ayat-ayat yang memang jelas riwayatnya. Ya, sahih riwayatnya. Dalam riwayat Hafiz yang kita baca, itu saktah itu ada 4 ayat yang wajib saktah, 2 ayat saktah pilihan. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustadz untuk materinya pada kesempatan hari ini. Ternyata berhenti itu tidak hanya di wakaf tadi ya, ada apa tadi? Qata'. Kemudian ada saktah juga gitu ya. Ada berhenti yang lain gitu, dan alhamdulillah semoga menjadi penambah pemahaman kita terkait dengan tajwid tentunya, sehingga nanti membantu proses kita dalam membaca Al-Qur'an. Dan kita masuk ke sesi kedua yaitu talaki online bersama dengan Ustadz. Sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat Bas untuk talakinya kita berada di Quran surat Hud, Quran surat yang ke-11 ayatnya 29 sampai dengan 37, dan alhamdulillah ini sudah ada yang masuk Ustadz. Langsung kita mulai nggih. Ya, kalau sahabat Bas mau mengirimkan juga nyusul mengirimkan monggo, semoga nanti ada waktu untuk bisa kita putarkan. Billahiminasyaitonirrajim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakum wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni adalla minadh-dhalimin. Ya, stop dulu. Di ini
Idzal ya, tadi Ibu baca dengan adzal. Kurang teliti ya. Kemudian tadi beberapa kali terputus ya untuk nafasnya di memang ayat ini kan ayat yang cukup panjang ya, panjang. Jadi memang harus mempersiapkan. Inni idzal laminadh dhalimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Ya, stop dulu. Nah, kemudian Ibu di fa'aktsarta jidalana. Danya nanggung tadi antara panjang dan tidak ya. Namun di sini seharusnya panjang Ibu ya, 2 harakat. Fa'aktsarta jidalana panjang. Kemudian fa'tina bima ma-nya juga panjang. Ya, tadi nanggung antara panjang atau pendek tadi seperti kayak ragu ya. Harusnya panjang. Fa'tina bima ta'iduna gitu. Bima panjang kan 2 harakat. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ya, stop. Kemudian Ibu di fa'alayya ya. Itu yang tasdid hanya huruf ya-nya saja ya. Jadi bukan fa'alayya, tapi fa'alayya. Jadi yang ditekan hanya di huruf ya-nya saja, satu saja. Lamnya tidak ditekan. Nah. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ibu Sri Hartanti ya, setelah sekian lama kembali bergabung dengan kita, Insya Allah, dan menjadi yang pertama nih, Masya Allah. Dan semoga Ibu Sri Hartanti senantiasa mendapatkan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Quran. Langsung kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Ini ada Ummu Alfiana di Jepara. Monggo Mas Adit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaritil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum inti khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin.
qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wala yanfa'ukum nusahi in aradtu an ansohalakum in kanallahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un am yaquluna iftarah Qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala yabta'is bima kanu yaf'alun. Stop dulu. Ibu di falata beta'is ya, terbaca ya beta'is. Ini artinya berbeda sih Mas. Iya. Ta sama ya itu artinya berbeda. Kalau falata beta'is, kamu jangan putus asa. Kalau falaya beta'is, dia jangan putus asa. Atau dia seharusnya dia tidak putus asa. Jadi ta sama ya ini dalam bahasa Arab sangat berbeda ya. Nah, jadi hati-hati. Fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Shadaqallahul adzim. Nah, Ummu Alfiana ya, ada di Jepara. Saya menyoroti satu hal untuk Ummu Alfiana ya, bukan di falata beta'is tadi, tapi di konsistensi kadar mat dan juga dengung ya. Tadi di ayat ke-31 yang panjang itu, tadi ada mat yang harusnya dibaca 4 atau 5 harokat, ada yang terlalu panjang, ada yang sedikit kurang begitu. Jadi konsistensi ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika mendapati bacaan yang sama, misalkan mat jaiz, ya udah kita ketemu mat jaiz tadi dibaca berapa? 4 harokat misalnya. Ketemu majaz berikutnya sampai bawah yang 4 terus begitu. Jadi konsisten. Kita lanjut Ustadz peserta berikutnya. Ini ada Pak Wagiso. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qawman tajhalun. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Masya Allah, Pak Wagiso ya. Nyaman sekali kita dengernya nih, Masya Allah. Dan tidak ada yang salah ya. Dari awal sampai akhir, Masya Allah bacaannya bagus sekali. Pak Wagiso tenang begitu. Sunyi, oh tidak sunyi ya. Ada Tenang, suaranya satu. ada suaranya. Tenang dan kalem, iramanya juga Masya Allah. Santai gitu. Ustaz, ya. Santai, nah. Untuk yang hari ini kita lanjut lagi pekan depan. Ustaz mungkin ada nasihat Ya. penutup untuk di kesempatan ini. Nah, ya jadi kita hidup di zaman yang melelahkan ya untuk saat ini, Masya Allah. Kita ini banyak ujian ya. Setiap orang punya ujian masing-masing ya. Ada yang mungkin diuji anaknya, ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji pekerjaannya, jabatannya, ada yang diuji kesehatannya dan sebagainya. Semua orang punya ujian dan itulah hidup di dunia seperti ini. Kehidupan dunia memang dunia itu melelahkan. Nah, adapun ketika surga nanti sudah tidak ada lelah lagi. Namun ingat ya, di antara yang membuat kehidupan kita itu aman, nyaman, sejahtera, kemudian di antara kehidupan kita itu bahagia, di antara penyebabnya adalah Al-Quran. Ya, kita tahu Al-Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dan dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang dan Al-Quran menjadi sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita membaca firman-Nya Allah, kalamnya Allah. Makanya ada yang mengatakan kalau pengen kamu itu berbicara kepada Allah maka sholatlah. Kita tahu dalam sholat kita berbicara kepada Allah. Namun ketika kamu pengen Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Karena kita sedang membaca kalamnya Allah yang kemudian seolah-olah kita sedang mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang-orang mengalami kesusahan dalam kehidupan. Mereka mengalami ujian, mengalami rasa yang suntuk ya dalam kehidupan mereka, gundah gulana, gelisah dan sebagainya. Namun terkadang kondisi seperti itu justru menjadikan mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi hampir sampai ke depresi atau sampai kemudian namanya anxiety sekarang ya. Kadang justru seperti itu malah meninggalkan Al-Quran orang-orang seperti itu. Padahal Al-Quranlah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad litashqa, agar kamu itu sengsara, agar kamu itu susah, tidak. Namun kebalikannya, Al-Quran diturunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk menjadikan kamu bahagia. Makanya sejauh mana, sebesar apa kita berinteraksi dengan Al-Quran,
sebesar itu pula lah kebahagiaan akan datang kepada kita. Jadi dunia memang melelahkan. Ya, maka jangan sampai kemudian yang kita tinggalkan justru Al-Qur'an. Mendekat kepada Al-Qur'an, dengan cara itulah insya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebahagiaan. Takon, tak lagi online.